Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-8 dari minggu kelima ini, kita akan mempelajari tentang beban pendinginan bagian pertama. Pada bangunan atau ruang dalam yang dikondisikan secara termal dengan sistem tata udara, dapat terjadi beban pendinginan yang timbul yang berasal dari antara lain beban termal pasif yang berasal dari selubung bangunan, misalnya melalui fenomena perpindahan kalor yang dijabarkan dengan OTTV atau kidot konduksi, kidot surya, dan kidot ventilasi, serta beban termal dari internal atau dalam ruang yang berasal dari penghuni akibat adanya metabolisme penghuni tersebut, serta peralatan-peralatan yang ada di dalam ruang. Adanya beban termal dalam ruang akan mempengaruhi keadaan udara balik yang ada di dalam ruang tersebut, yang pada akhirnya akan pula mempengaruhi laju pendinginan sistem tata udara yang dipasang. Sebagai satu contoh, misalkan terdapat suatu sistem tata udara sederhana dengan make-up air dengan spesifikasi udara segar dan udara catu sebagai berikut, dengan spesifikasi saluran udara dan laju aliran udara sebagai berikut. Ruangan tersebut diasumsikan memiliki luas selubung sebesar 50 meter persegi dengan OTTV sebesar 35 watt per meter persegi. Kita diminta menentukan laju pendinginan sistem tersebut jika ruang tersebut dianggap kosong atau tidak berpenghuni, serta 70% dari kalor dalam ruang berupa kalor sensibel. Untuk dapat memecahkan persoalan tersebut, kita kembali menggunakan karta psikrometrik untuk menggambarkan posisi dari keadaan-keadaan udara yang relevan, misalnya keadaan udara segar, temperatur T1 dan H1, serta udara catu dalam ruang, yaitu T4 dan entalpinya adalah H4. Berdasarkan informasi mengenai OTTV, maka kita dapat memperkirakan adanya beban termal pasif yang ada di dalam ruang, yaitu sebesar hasil kali antara OTTV tersebut dengan luas selubung yang bersangkutan, atau sebesar 35 dikali 50 watt atau sekitar 1750 watt beban termal pasif yang diadakan di dalam ruang. Kemudian laju aliran massa dalam ruang diasumsikan sama dengan laju aliran massa udara catu yang dapat kita hitung berdasarkan informasi yang ada seperti pada penjelasan kita pada segmen-segmen sebelumnya. Demikian sehingga dapat kita perkirakan beban termal sensibel yang ada di dalam ruang itu adalah berdasarkan informasi tadi dalam soal, yaitu disebutkan sebesar 70% yang berupa kalor sensibel, jadi sekitar 0,7 dikali 1750 watt atau sebesar 1225 watt atau 1,225 kilowatt. Berdasarkan angka ini, maka kita dapat menentukan besarnya T3. T3 adalah temperatur udara yang masuk ke dalam koil pendingin, yang nilainya dapat kita hitung di sini sebesar sekitar 24,3 derajat Celcius berdasarkan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diberikan di dalam soal, kita dapat memperkirakan bahwa beban termal laten yang ada di dalam ruang dapat kita perkirakan sebagai Q dot LR, yaitu 0,3 dikali Q dot pasif yang ada. Karena 0,7-nya adalah beban sensibel, maka sisanya atau 0,3 adalah beban yang laten, yaitu sebesar 0,525 kW. Dengan mengetahui bahwa beban termal laten adalah perkalian antara M dot dan selisih dari H2 dan HLR, di mana nilai dari HLR di sini dapat kita estimasi
dengan menggunakan ilustrasi segitiga siku-siku yang ada pada karta psikometrik. Dengan kita sudah mengetahui nilai T2, maka HLR dapat kita tentukan di sini, meskipun belum diketahui berapa nilai H2-nya. Nah, nilai H2 di sini dapat kita cari dengan menyelesaikan persamaan ini dengan mengambil nilai M dot sebesar 0,28 kg per detik sama dengan sebelumnya, dan HLR dibaca dari karta psikometrik sebesar 44 kJ per kilogram, maka didapati besarnya H2 adalah 45,8 kJ per kilogram, sehingga posisi dari titik 2 kemudian dapat dinyatakan di sini dengan mengambil nilai H2, kemudian kita tarik garis berpotongan dengan T2, sehingga posisi titik 2, keadaan 2 di sini dapat kita tentukan. Kemudian berdasarkan informasi spesifikasi udara segar, dapat kita tentukan besarnya laju aliran massa udara segar atau M.1 sebesar 0,17 kg per detik, serta laju aliran massa udara balik juga dengan cara yang sama kita tentukan sebesar 0,23 kg per detik. M.1 dan M.2 ini seperti sebelumnya kita gunakan untuk mengestimasi besarnya H3 atau entalpi dari keadaan 3 yang merupakan keadaan udara campuran berdasarkan prinsip konservasi energi dan konservasi massa. Didapati nilai H3 sebesar 59,5 kJ per kilogram, sehingga dapat kita gambarkan di sini. Kemudian kita potong dengan garis yang menghubungkan antara 1 dan 2, sehingga didapati posisi keadaan 3. Sehingga nilai T3 juga dapat kita tentukan. Kemudian laju pendinginan pada akhirnya dari ruang kosong tersebut yang diperlukan adalah sebesar M.3 dikali selisih H3 dan H4 atau sebesar kurang lebih 8,48 kW.